rekan kami. Kasus penyerangan petugas Dishub di Bekasi dan penyerangan di kantor polisi di Lampung seolah memiliki benang merah yang sama, yakni kekecewaan terhadap aparat dan petugas. Kita akan bahas mengapa fenomena ini terus terjadi. Sudah ada sosiolog yang akan berbincang bersama kami, yakni Bayu Yulianto dan juga Ketua Ombudsman Muhammad Najih. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Bukan kerjaan saya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bayu dan juga Pak Najih. Selamat malam. Selamat malam. Kita sudah on air Bapak-Bapak. Langsung saja saya ke Pak Najih terlebih dahulu. Pak, ini yang terjadi ini pembakaran di kantor polisi. Jika dikaitkan, disangkut pautkan benang merahnya dengan serentetan aksi perlawanan secara terbuka terhadap petugas, ini bukan pertama kali terjadi. Catatan Ombudsman soal kekecewaan terhadap pelayanan publik seperti apa dikaitkan dengan peristiwa ini? Terima kasih Mas Nur Wijaya Kusuma. Mohon maaf Pak, mohon maaf, Nur Wijaya Kusuma itu produser kami, saya Abraham Silaban yang memandu di studio. Silakan Pak. Ini nggak tahu namanya saya. Abraham Pak, senang berkenalan dengan Anda Pak. Baik, iya, baik, terima kasih. Jadi Ombudsman dari laporan berbagai perwakilan di 34 provinsi memberi catatan bahwa keluhan tentang pelayanan publik itu menjadi salah satu sumber masalah karena pelayanan publik yang tidak memuaskan. Nah, tidak memuaskannya itu terutama kaitannya dengan pertama adalah budaya melayani dari birokrasi pusat-pusat pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun negara ini masih banyak menyisakan problem birokrasi. Misalnya mental yang bukan melayani tapi malah mental dilayani. Itu salah satu kendala yang sering kita hadapi sehingga juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat tidak puas terhadap pusat-pusat pelayanan publik yang diselenggarakan. Pak Najih, iya. Maaf saya potong Pak. Jika berbicara soal data, betulkah bahwa dari tahun ke tahun eskalasinya semakin meninggi soal ketidakpuasan ini? Ya, eskalasinya semakin grafiknya naik. Jadi grafiknya naik di berbagai sektor ya. Ada sektor yang memang itu menurun, tapi banyak sektor yang masih menaik, terutama misal di bidang ketertiban sosial, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, di bidang perpajakan, di bidang perbankan. Itu kecenderungan grafiknya naik. Terutama di bidang-bidang tadi ya, di bidang penegakan hukum ada relatif ya kenaikan itu tidak tinggi, tapi grafik itu ada informasi yang cukup signifikan untuk dikatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum dalam arti yang makro, baik itu di peradilan, kemudian di kejaksaan, di kepolisian ya. Itu ada grafik yang masih belum menggembirakan. Nanti saya akan ke Anda Pak, sejauh mana Ombudsman berperan dalam menengahi persoalan ini semua, ketidakpuasan ini semua. Saya ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu. Ya. Bung Silaban. Disebutkan tadi Mas Bayu bahwa ini bukan pertama kali terjadi. Rentetan kasus penyerangan secara terbuka dan nekat dilakukan secara personal dan berkelompok itu terjadi, dan dalam beberapa kasus misalnya yang memaksa mudik, diputar balik, melawan, kemudian juga yang sekelompok warga bersama-sama membakar kantor polisi. Dalam aspek sosiologis apa yang Anda bisa jelaskan? Ya, pertama-tama saya juga turut prihatin ya, artinya tindakan pembakaran tentu saja tidak dibenarkan lah apapun alasannya. Tetapi saya ingin mencoba menggarisbawahi dulu perbedaan dengan kasus-kasus sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa dalam beberapa kasus kantor-kantor polisi itu mendapat serangan dan segala macam ya, yang motifnya berbeda ya, aksi teror. Nah, kalau ini memang
saya lihat dari saya baca berita dan informasi, saya kira memang ini akarnya adalah ketidakpuasan, ya. Ketidakpuasan publik terhadap tugas yang semestinya diemban oleh polisian, ya. Jadi kalau saya baca-baca itu saya kira alasan yang atau motif yang kemudian muncul, ya. Meskipun tadi saya baca berita juga sudah ada pihak Artinya bisa disimpulkan wibawa aparat sudah rontok di mata publik yang melakukan ini semua, sehingga aksi main hakim sendiri harus dilakukan sebagai jalan terakhir. Iya, ini kan tersumbat, Mas, ya. Kalau kita baca di dalam berita-berita, itu kan masyarakat ini merasa insecure sebenarnya, kalau bahasa anak sekarang lah. Insecure dalam pengertian kehidupan mereka sehari-hari. Ada begal, ada rampok, dan segala macam yang sering kali terjadi. Dan itu mereka rasakan. Bayangkan, situasi sedang sulit. Pandemi. Secara ekonomi juga mungkin sulit. Ini kan sebenarnya ada persoalan sosial di masyarakat. Ditambah lagi dengan munculnya aksi-aksi kejahatan yang oleh masyarakat dianggap tidak ada penanggulangan dalam bukti-bukti yang konkret dalam pengertian ditangkap dan segala macam. Ini saya baca berita, ya. Tentu saja kita perlu mendengar juga dari teman-teman kepolisian seperti apakah memang betul tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan untuk menangkap begal-begal tersebut, gitu. Okay. Nah, situasi seperti inilah yang menurut saya meningkatkan rasa cemas di kalangan masyarakat, ya. Ekonominya juga mungkin sulit, pandemi sulit kemana-mana, lebaran nggak bisa mudik, ditambah lagi angka kriminalitas yang tinggi. Kemudian mereka melakukan aksi protes. Nah, baru kemudian ada aksi-aksi pembakaran yang saya juga katakan di awal, tentu saja kita tidak bisa membenarkan hal ini. Oke, saya kembali ke Pak Naji jika berikan. Pak Naji, satu hal yang penting untuk dimengerti, ada saluran untuk menyampaikan ini semua. Salah satunya adalah tugas Anda di Ombudsman. Sejauh mana saluran ini sudah bekerja sebagaimana mestinya untuk mengantisipasi hal-hal yang kebablasan? Ya, tentu masyarakat banyak yang belum paham sebenarnya tentang fungsi Ombudsman. Dan masyarakat yang melaporkan problem-problem pelayanan publik yang tidak memuaskan itu selalu bisa kita selesaikan dengan pendekatan-pendekatan mediasi, rekonsiliasi, dan itu respon publik cukup baik. Kita selalu pendekatannya mengingat tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bayu bahwa masyarakat kita ini beban sosialnya luar biasa, beban ekonominya, beban insecure-nya itu, ya, sehingga kita melakukan pendekatan tidak dengan pendekatan yang struktural, tetapi kita menggunakan pendekatan persuasi. Kita gali problem-problem yang dihadapi masyarakat, yang kemudian kita undang pelapor, itu kita undang, kemudian kita pertemukan, dan kecenderungan banyak selesai dengan cara seperti itu. Tapi ini belum banyak masyarakat yang tahu, tetapi bagi kami Ombudsman telah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika menghadapi problem-problem pelayanan publik yang tidak memuaskan, itu bisa kita bantu, dan kita memiliki perwakilan di setiap daerah dan juga di pusat. Oke, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu Anda berbincang bersama kami di forum ini. Terima kasih Pak Naji dari Ombudsman dan juga Mas Bayu, seorang sosiolog.